Jadi kadang-kadang orang bilang dari ini, dari itu. Jadi gini, leluhur itu kalau bangkit dalam diri orang, orang itu memiliki kemampuan yang seperti leluhurnya punya. Jadi baik sifatnya, kelakuannya, tindakannya tuh mengikuti leluhurnya. Kalau leluhurnya bagus, ya ngikutin yang bagus. Kalau leluhurnya tidak bagus, ya tidak bagus. Jadi, tetapi negatifnya, kalau misalnya terbangkitnya tanpa ada kekuatan yang seimbang dalam dirinya, itu menimbulkan cobaan dalam hidupnya. Jadi hidupnya agak berat, ada masalah dan lain-lain, supaya dia menyadari tentang leluhurnya. Jadi sebenarnya kejadian itu terjadi supaya dia balik nyadar, nanti leluhurnya bisa lakukan buat pengemblengan. Iya. Nah, kenapa kalau orang datang ke tempat saya tuh bilang bangkitin dari leluhur tuh saya tidak mau serta-merta pilih-pilih, karena kalau mereka belum punya penyeimbang kekuatan dalam dirinya, maksudnya kekuatan inti manusia tuh cahaya. Kalau cahaya tuh atau cakra tuh tidak dibangkitin, dia tidak ada penyeimbang itu, ya nanti kasihan, dia akan mengalami masalah hidup yang harusnya enggak jadi muncul gitu. Makanya saya pilah-pilah, nggak segala itu. Jadi basicnya harus ada dulu, biar dia tidak lewati itu. Nanti sifat leluhur muncul satu persatu, DNA leluhur, pengetahuan leluhur muncul satu persatu. Jadi leluhurnya tuh ya biasanya kakeknya, buyutnya naik lagi ke atas lagi gitu nah. Cuma kalau mereka bilang nanti leluhurnya dari misalnya Raja Brawijaya, ya lihat aja kalau silsilahnya masuk nggak ke situ. Kalau nggak itu terlalu maksain gitu. Karena kan kalau kita misalnya orang misalnya pergi ke dukun, kan dukun suka banget nambah embel-embel. Kamu nih keturunan dari ini, kerajaan ini, kan biar bayarannya gede gitu nah. Kan inti-intinya kan bukannya saya jelekin dukun ya, mereka kan kerja nggak salah gitu, maksudnya jamain jasa, kepintaran mereka. Cuma ya gitu, dia embel-embel gitu orang kan tambah senang tuh, jadinya bagus. Tapi kalau benar itu nyata, harusnya terimpartasi dalam kehidupan orang itu. Kalau enggak berlawanan sama sifatnya Brawijaya, ya bukan gitu. Karena leluhur itu sifatnya nurun ke bawahnya, seperti itu. Ini ada yang nanya ini di TikTok, bagaimana caranya agar bisa mengetahui tugas kita di dunia ini? Buat apa kita ini? Nah, kalau itu namanya pencarian sejati diri. Pencarian jati diri. Iya, jadi biasanya tuh sejati diri kita tuh muncul di saat umur 40. Baru kehidupan itu dimulai umur 40 itu. Jadi kalau kehidupan di bawah umur 40 itu masih try and error gitu. Jadi dalam masa kehidupan tuh try and error tuh di bawah 40. Setelah 40 tuh udah mantap. Semua udah matang. Nah, jadi saya kasih tahu sebuah caranya. Ini saya mohon maaf kepada para guru. Saya mohon ini biar orang semua bisa tahu tujuannya. Jadi gampang sebenarnya. Kalau orang sudah belum umur 40 lebih gampang, nanti munculnya di umur 40. Tapi kalau orang sudah 40 ke atas butuh waktu. Dia butuh pengorbanan, maksudnya rapuh, puasa dan lain-lain. Tapi kalau yang sebelum 40 nggak apa-apa. Cara tergampangnya yang gampang sekali itu dia beli kaca besar. Kaca besar yang bisa masuk duduk, kalau dia duduk bisa kelihatan. Kelihatan semua. Lalu dibakar lilin di depannya. Dilakukan di malam hari. Dia lihat di kaca itu. Lalu bilang, "Ya Tuhan, siapakah aku?" Nanti dia lihat di kaca itu, nanti akan muncul berganti-ganti, serem apa berganti-ganti. Nanti itu kalau misalnya malam ini belum bisa, dia malam besoknya lagi. Kalau belum bisa misalnya, nah sampai nanti muncul cahaya warna putih membentuk wujud di sana dan muncul film dalam pikiran kita. Itu biasa warna putih kan? Muncul dulu cahaya putih, terus muncul film di pikiran kita bahwa kita nanti tiba-tiba langsung masuk dalam kehidupan itu, kita ikut dalam alur cerita itu. Nah itu anda akan tahu siapa anda dan tujuan anda lahir. Seperti itu. Mirroring berarti? Iya betul. Berkaca ya? Berkaca. Sebenarnya kita nih, kenapa saya banyakin kaca di tempat saya? Penting banget kalau kita mau hidup ke depan lebih baik, berkaca. Oke. Iya. Ada memang teknik mirroring itu. Sebenarnya ya bagus juga ya. Ini bagaimana dengan Ki Budi? Kehidupan masa lampaunya ini ada yang tanya ini. Iya.
Jadi live-nya Ki Budi mungkin bisa diceritakan gitu. kalau pas live saya tidak akan ceritakan ya, karena tidak iya. cerita ya. Karena pas live itu ada keuntungan, ada kerugian. Ada negatifnya ya. Kalau pas live-nya itu bagus, hidupnya ke depannya bagus. Tapi kalau pas live-nya jelek, nanti dia akan ikut dalam sebuah karma baru dalam kehidupannya yang jelek. Makanya saya kalau orang nanya pas live, saya tidak mau bicarain. Oke, ini lanjutan dari mirroring tadi, itu manfaatnya apa ini? Pertanyaan selanjutnya ini. Mirroring itu pertama bisa menemukan sejati diri. Yang kedua, orang itu bisa membina diri. Jadi dia tahu sebenarnya apa yang dia salah, apa yang dia lakukan, itu biasanya dipengaruhi oleh mirroring. Terus orang itu jadi lebih baik. Itu dilakukan setiap hari. Iya. Nah, untuk jam-jam tertentu lebih baik di saat santai. Di saat santai, tidak harus malam. Seperti meditasi lah di saat santai. Begitu. Perlu bakar apa, dupa, menyan, wangi-wangian? Itu tergantung nyamannya. Kalau saya, kenapa pernah saya jalan ke mall, ada anggota DPRD bilang, Pak Biksu katanya. Loh, kok ke mall katanya? Saya bilang saya mau nyari counter Zara. Kalau saya tuh sukanya parfum Zara yang hitam tuh, saya semprotin di badan saya meditasinya. Bagi saya itu paling nyaman. Karena kan kalau yang misalnya Bapak nyamannya misalnya merokok, ya merokok. Pokoknya senyamannya tubuh. Gitu. Oke. Kanjeng Budi mau tanya, iya, bagaimana caranya agar bisa segera membayar utang? Membayar utang? Iya. Ya jadi gini, utang itu menimbulkan sebuah lingkaran karma, lingkaran kutuk yang menimbulkan gali lubang tutup lubang. Itu umum dari zaman dulu. Lingkaran utang itu sangat susah keluar. Kalaupun orang itu sudah melakukan pembayaran utangnya, tapi kalau dia tidak dibersihkan, dia tetap masuk dalam lingkaran itu. Nanti suatu saat dia akan mengutang lagi. Jadi utang itu menimbulkan kutuk yang berbahaya untuk hancur ke depannya. Jadi gali lubang tutup lubang akhirnya hancur. Nah, kalau mau lepas dari lingkaran utang, pertama mulai berpikirnya tuh positif. Harus keluar dari lingkaran yang sekarang ini. Jadi mulai yakin bahwa bisa cari uang, bahwa rezeki itu bisa datang. Yang kedua, mandi garam. Mandi garam. Setelah itu garam bebas, mau kasar mau halus. Garam krosok yang laut. Oh, yang krosok. Iya, mandi garam. Setelah itu kalau dia dalam agama ngambil sholat 2 rakaat, minta sama Gusti membuka semua jalan. Nah, biasanya 3 hal ini dilakukan. Biasanya ada jalan keluar dari sisi pekerjaan lain atau sisi rezeki yang dari orang untuk membayar utang itu. Karena utang itu menimbulkan sebuah ikatan, kutuk. Seperti itu. Ini saya lanjut balik ke mirroring tadi. Itu manfaatnya untuk rezeki sama atau membuka aura itu ada nggak? Ada, tapi kalau untuk aura itu kan sebenarnya aura itu pancaran energi dari tubuh orang yang keluar dan dipengaruhi oleh emosi. Itu aura. Jadi aura itu dipengaruhi emosi. Berubah-berubah. Bisa berubah. Makanya sulit aura tuh, kalau kita bilang aura yang tiba-tiba gini berubah, dia gini ngikutin dari hati perasaan. Nah, mirroring itu memang sangat penting untuk diri. Bagus banget untuk membina diri, mirroring. Makanya dulu saya waktu laku awal banyak kaca di kamar saya. Tapi sudah lewat itu, saya tidak lakukan lagi. Jadi ada waktunya saat kamu udah ngerti siapa diri kamu, ya sudah, tidak dosa lagi. Saya dulu kamar saya kaca-kaca besar semua. Saya bangun, saya lihat. Terus saya lihat di saat saya lagi kecewa sama orang, muka saya bagaimana. Itu penting banget. Seperti itu. Ada perubahan di mimik wajah mesti ya? Setiap manusia berubah, kelihatan. Makanya kami ini kan termasuk ngerti tentang gerakan wajah orang tuh tidak terima dan lain-lain itu. Iya, harus pelajari. Dulu saya bekerja di Jakarta, dilatih untuk bagaimana cara melihat orang dan lain-lain, menaklukkan orang dan lain-lain itu diajari. Jadi misalnya orang tuh salaman, dia pegang titik ego. Nah, berarti orang itu mau ngontrol kita. Lalu di saat kita bicara, dia lakukan teknik mirroring. Dia ikutin semua yang kita lakuin. Nanti kalau udah kena nih, jadi dia lihat nih orang itu, dia lakukan nih gerakannya, dia ikutin gerakannya.
Nanti orang yang depannya tuh misalnya sadar nih, ikut gerakan ikutin, dia berubah lagi gerakannya. Kita ikutin lagi gerakannya. Setelah dia lihat orang tuh udah terpaut dengan gerakan mirroring tadi, dia baru lakukan leading, istilahnya dia baru mulai gerakan baru, orang tuh ngikut. Nah kalau orang tuh ngikut, itu udah bisa dimakan. Maksudnya orang itu akan ikut semua kata-katanya. Jadi sebenarnya sama dengan teknik yang di kaca itu, mirip persis. Jadi menimbulkan ilmu-ilmu banyak dari kaca. Jadi berkaca itu penting. Makanya bangun tidur, lihat dirimu di kaca. Seperti apa dirimu sesungguhnya. Ada yang ngajarkan teknik mirroring yang telanjang itu gimana? Apa harus telanjang atau pakai baju atau gimana? Ada, itu penambahan aja, pengembangan. Pengembangan. Iya. Yang penting intinya. Berarti bebas ya, mau telanjang nggak apa-apa ya? Dalam sebuah pengetahuan tuh yang penting intinya. Jalannya tuh udah pengembangan. Begitu. Terus saat mirroring itu apa? Tugas kita apa? Merasakan atau gimana? Jadi gini, pertama mirroringnya ini tujuannya apa dulu? Kita tujuannya untuk apa dulu? Nah, misalnya kalau kita untuk memperbaiki rezeki, ya kita berkaca saat pagi. Lihat ekspresi muka kita gimana. Kalau tidak enak, seperti itu rezeki tidak akan jauh. Maksudnya gini, ada orang yang bangun tidur tuh mukanya tidak enak benar. Ada orang dia nggak sadar mukanya itu tidak enak. Jadi kita mau ngasih rezeki aja lihat mukanya itu tidak enak. Jadi itu rezeki jauh, serius. Saya biasanya kalau misalnya bangun, itu rumus itu ya? Iya. Pasti ya? Pasti. Jadi ada orang yang muka masalah ya. Mukanya tuh munculin masalah itu. Jadi kalau lihat tuh, wih ini orang masalah hidupnya beratnya, munculin mukanya. Jadi biasanya ketahuan tuh misalnya kalau bapak misalnya pegang uang 100 juta bebas nih, dia muka tuh beda bener. Orang-orang tuh pasti datang baik semua. Energi tuh positif yang muncul. Iya. Nah, kalau mukanya kayak gitu, makanya penting banget itu kaca itu. Teknik mirroring itu banyak, makanya tujuannya apa dulu? Dia beda-beda jalannya, tapi tetap unsurnya kaca. Bisa nggak dijadikan sebagai sugesti untuk mencari pesugihan halal gitu? Jadi misalnya gini, ini kan soal sugesti ya, soal program aja ya. Karena Kanjeng Budi ngajarin mirroring, terus misal ini ya, misal mirroring biar cepet sugih gitu. Iya. Masuk Pak ke fan-fannya Kanjeng Budi Iya. gitu. Sehingga setiap bangun tidur yang mirroring dengan harapan bisa rezekinya menjadi lancar. Sendiri kenyataan. Bisa. Iya, betul. Jadi ilmu baru tuh Pak Indra. Iya. Iya. Ilmu Jadi, baru itu. jadi saya tambahin dikit aja yang Pak Indra bilang tadi tuh, tinggal ditambahin afirmasi. Betul, Iya. betul. Afirmasi. Iya. Ya, betul. Jadi ilmu baru, tapi memang benar banyak orang kayak Itu kita yang menemukan Kanjeng Budi. iya, Pak Indra yang nemuin, saya cuma nambahin. Jadi kadang-kadang manusia tuh zaman dahulu tuh kenapa muncul ilmu yang macam-macam dari Simba dulu? Ya seperti ini, kayak Pak Indra muncul ilmu baru, dipraktekin terus jadi suatu yang ilmu. Itu zaman dulu penemuan ilmu tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa pengusaha hebat yang lakukan itu. Dia lihat di kaca seperti Pak Indra bilang tadi, terus dilakukannya afirmasi. Jadi dia nggak berani keluar rumah kalau nggak lakukan seperti itu. Iya. Afirmasinya Iya, tuh yang paling enak, yang sederhana, mudah. senyamannya. Misalnya saya properti nih. Hari ini aku dapat rezeki banyak, penjualan semuaku habis gitu. Hari ini aku sukses. Aku berhasil. Jadi lihat di kaca tuh nanti masuk mempengaruhi ke diri dia. Itu luar biasa. Dan memang beberapa pengusaha lakukan itu. Makanya mereka punya kaca. Cobalah masuk rumah pengusaha, pasti ada kacanya besar-besar di kamarnya. Iya, di kamar mandi. Lebih pede nanti. Iya. Terus nanti dia nggak akan keluar rumah kalau dia belum lihat semuanya. Benar, mereka setelah pakai pakaian dia akan lihat di kaca. Kayaknya mukaku kenapa ya? Nanti dia lakukan tenangin diri, dia minum minum yang segar, dia lagi. Ya. Oke, sudah bagus, baru dia keluar. Deal semua usahanya. Kalau mukanya masih belum bagus, dia tahan dulu sampai bagus. Iya, betul. Dia lakukan yang misalnya menyamankan dirinya. Dulu waktu saya di perusahaan di Jakarta tuh, ada satu pegawai saya tuh, mukanya tuh kalau kata orang Sumatera tuh muka sengak. Iya. Rasanya tuh kalau lihat mukanya kepengen ditabok aja gitu. Ada orang yang gitu. Saya bilang, jangan marah sama dia. Itu masalah hidupnya tuh mungkin berat bener. Gitu. Jadi dia masalah sama keluarganya, masalah dari apa. Jadi mukanya tuh mempengaruhi dia. Makanya orang tuh susah banget rezekinya.
berat bener rezekinya. Dapat uang juga, uangnya langsung keluar yang nggak keluar. Jadi ya itu, iya. Nah itu sebenarnya rahasia mirroring ini penting banget, karena saya juga lakukan mirroring tiap pagi. Saya taruh di kamar mandi, saya mandi, saya lihat muka saya. Saya mandi lagi, kalau belum berubah, saya lihat muka saya. Saya terus gitu. Sebenarnya itu rahasia yang banyak orang lakuin kalau untuk seperti ini. Ini mah ilmunya Pak Endra tadi. Iya, mirroring. Ya, coba Bapak lihat dah, di kamar mereka pasti kaca besar-besar. Pasti kaca besar-besar. Itu sebanyak mungkin ya, ditaruh di mana aja ya. Iya. Makanya bahkan kalau misalnya ibu-ibu taruh di dapur juga enggak apa-apa ya. Enggak masalah. Makanya ada banyak ini orang-orang masang kaca patwa itu di rumahnya. Sebenarnya kan itu untuk ini. Dia bisa juga nolak yang nggak baik, bisa naikin energi negatif jadi positif. Itu banyak fungsinya. Itu mirror. Ya nantilah kalau misalnya Pak Hendra sama Pak Dodi ngaji Roso ngadain kita kumpul-kumpul, nanti kita banyak bahas-bahas di sana apa yang itu. Nanti saya luangin waktu. Iya, kita nanti mau bikin acara nanti, entah itu sarasnya entah apa nanti ya. Iya. Oke, Kanjeng Budi saya lanjut ini pertanyaan mengenai Laut Selatan. Iya. Di Laut Selatan kan ada kerajaan ya. Iya. Ini pertanyaan gini, apa di sana juga itu ada pembangunan kayak infrastruktur, bikin baru, bikin apa gitu? Iya, munculnya kerajaan baru banyak. Jadi kerajaannya di sana tuh banyak. Induknya tuh di keratonnya Ibu Ratu. Tapi kerajaan lain banyak. Muncul lagi. Maksudnya mau bikin renovasi, bikin tambahan, apa gitu, pembangunan apa? Kalau yang di keraton Ibu, memang kalau yang dibutuhkan tuh muncul sendiri biasanya, terbentuk sendiri. Tidak ada kayak tukang bangunan gitu, enggak. Terbentuk sendiri. Gitu ya? Iya. Kalau di keraton Ibu. Kalau di keraton lain saya kurang tahu. Kan ada cerita itu, orang itu yang katanya masuk ke dimensi gaib. Seorang tukang bangunan katanya itu disuruh bikin apa bangunan gitu. Iya. Itu karena tetap dia nanti dibayar. Iya. Pakai uang. Iya. Itu karena ini Pak, dia tuh kan masuk ke sana karena latar belakangnya bangunan dan lain-lain, jadi dia lihatnya seperti itu, tukang bangunan dan lain-lain. Jadi kadang-kadang pengalaman goib itu juga dipengaruhi dengan latar belakang, pola sosial budayanya, agamanya, pekerjaannya itu dipengaruhi. Jadi makanya jangan pernah ribut, marah. Kalau kita misalnya lihat di depan, yang satu bilang itu apel, yang satu bilang itu jeruk. Ya jangan marah. Yang penting ada kesepakatan, ada benda di depan itu. Bisa bilang apel atau jeruk, karena mungkin yang ini nggak pernah makan apel. Dia cuma taunya jeruk aja. Yang ini mungkin nggak pernah makan itu, kebaliknya. Atau pengetahuannya belum sampai situ. Tapi yang penting kesepakatannya ada benda di depan itu. Cuma nanti waktulah yang menentukan mereka bisa lihat sama-sama. Frekuensi yang menentukan mereka bisa melihat sama-sama. Makanya kalau tamu datang, saya harus samain frekuensi saya ke mereka. Jadi saya bisa masuk dalam cerita mereka. Kalau enggak, ya beda. Gitu. Terus itu uang yang dikasihkan ketika tukang bangunan tadi itu, mereka terima itu real, uang nyata. Terus bisa dijelaskan padahal ini dari goib. Goib itu dapatnya dari mana? Kalau hal itu bisa terjadi, saya bilang bisa, karena Bapak kalau nyimpen batu-batu permata di rumah, kan goib bisa ambil. Ya nggak usah jauh-jauh lah Pak. Kalau Bapak piara tuyul, itu kan duit nyata yang diambilnya. Tuyul, tapi kan tuyul batasnya cuma ngambil 200.000, nggak lebih di tiap rumah. Tuyul tuh nggak pernah ngambil sampai jutaan, dah. Oh, nggak ada. Udah. Kalau tuyul, ya sabar-sabar uang receh, karena uang dikit, karena dia dikumpulin jadi banyak. Tuyul tuh paling ngambil selembar, 2 lembar dia lari. 200.000 mungkin. Iya, paling tinggi 200.000, nggak lebih dari itu. Lari. Iya, biasanya dia cuma ngambil selembar. Misalnya Bapak Dodi simpan, jadi Bapak tidak akan ngetahui duit Bapak hilang gitu. Nah itu aja real, berarti yang itu bisa real. Okay. Kecuali kalau babi ngepet ya Pak, baru ngambil semua gitu. Ilmu jaga lilin. Berarti maharnya lebih gede itu ya? Kalau itu kan yang sudah, babi ngepet. kalau babi ngepet itu kan Pak, orang itu udah menjual dirinya, menjalin persekutuan, jadi nanti sudah bukan ke Gusti punya tuh meninggalnya. Jadi karena gini, dalam keluarga kami juga terjadi suatu hal. Jadi kebetulan di Pulau Nias itu ada orang bisa lakukan persekutuan dengan gaib gitu. Jadi perjanjian yang
ikat dengan gaib. Nah dulu kebetulan kami kan keluarga itu dengan macan. Jadi perjanjian dengan macan itu diikat gitu. Jadi nanti akan menyebabkan keturunan berikutnya tuh bermasalah. Nah untungnya saya udah lepas dari itu semua. Tapi mereka tetap mengikuti. Ya enggak masalah. Tapi yang penting mereka tidak mengikuti ngambil sesuatu yang tidak baik. Misalnya kayak kematian, sakit mendadak dan lain-lain. Jadi banyak orang Indonesia lakukan hal seperti itu. Di tiap-tiap daerah beda-beda caranya. Ini ada yang komentar. Ini kalau mirroring di dapur nggak jadi masak ini. Bisa-bisa gosong masakannya katanya. Sebenarnya ya sambil lihat-lihat gitu kan. Malah nanti jadi bagus cara masaknya. Kan kelihatan, bagusnya kayak gini gitu. Sambil action ya. Iya. Tapi jujur ya, ibu-ibu tuh sebenarnya ahli dalam mirroring. Pasti mereka bawa kaca kemana-mana. Iya. Cuma jujur ya, agak sulit sekarang menemukan wanita tuh yang benar-benar nyata. Sekarang kadang ada yang setengah senti tebal bedaknya, ada yang 1 senti. Kadang-kadang saya kalau dikirim foto tuh kadang-kadang bingung Pak.